Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang Mas Regi selaku pemateri, Bu Hartati. Terima kasih sudah gabung ke sini, dan untuk seluruh peserta, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Semoga kita bisa belajar bareng-bareng di sini. Selanjutnya, ya, selamat datang juga di acara kami, yaitu Data Science Talk Series episode 2. Sebelumnya, alhamdulillah kita sudah mengadakan acara kita di minggu lalu, yaitu Data Science Talk Series episode 1 dengan tema Data Science 101. Nah, minggu ini kita balik lagi dengan di acara yang sama, Data Science Talk Series episode 2 dengan tema Introduction to NLP atau Natural Language Processing. Oke. Kenalan udah sama Mas Pregi, terus kita ngapain aja? Langsung ke materi terlalu cepet ya, Mas? Mungkin yang baru join mau tahu kabarnya gimana? Apa kabar nih Mas Pregi? Mungkin ada mau keluh kesah dulu gitu lagi. Keluh kesah. Ini Kalau lagi kita UAS diminta atau keluh gimana? kesah, udah selesai. Minggu Udah ini baru UAS. Baru UAS. Minggu ini kita UAS selama 2 minggu. Di rumah. Ya. Karena obrolannya keluh kesah nih, kalau disuruh sambat gampang ya. Jadi selama 2 minggu tuh sebenarnya banyak panel project. Kalau dilanjutin lagi tuh makin banyak lagi, jadi kita skip aja. Oke, kita langsung ke biografi singkat. Kita kenalan dulu sama Mas Pregi. Oke, Mas Pregi Damara. Mas Pregi Damara merupakan alumni dari Universitas Amikom Yogyakarta angkatan 2013 dan menyelesaikan studinya tepat waktu dan lulus di tahun 2017. Nah, Mas Pregi juga berpengalaman di bidang machine learning, sempat bekerja sebagai machine learning engineer di PT Abdes Teknologi, dan saat ini beliau bekerja sebagai machine learning engineer di perusahaan SRW & Co. Gimana Mas bacanya, Mas? Bener? Ya, SRW. SRW & Co. Oke. Selain fokus di bidang natural language processing, beliau juga memiliki ada fokus di bidang neural network dan text mining. Oke. Sekarang kita langsung aja ke materinya. Wah, Mas udah siap? Oke, siap. Oke. Kita langsung ke materinya aja, sambil nunggu yang lain join, nanti kita ajak yang lain untuk gabung lagi, atau yang belum sempat nanti kita arahin ke YouTube-nya Data Science Talk Series. Oke, kita langsung aja kepada Mas Pregi Damara. Kami persilakan. Window. Udah muncul? Sudah. Oke, selamat siang semuanya. Semoga hari ini kalian senang-senang ya. Kita akan ngebahas tentang natural language processing. Sebelumnya kita pengen bikin apa dulu ya? Kilas balik dulu. Ini kan ada teks hello world. Ya gampang, ini kita bisa baca. Lalu kalau komputer, dia akan diubah ke binary. Ini adalah representasi dari hello world. Komputer tidak tahu huruf H, E, L, O itu bentuknya seperti apa. Dia hanya tahu huruf tersebut dalam bentuk binary. Jadi komunikasi antara manusia dengan komputer diinterpretasi dengan bahasa binary. Selanjutnya ada statement kayak gini. Ular mempunyai bisa yang bisa mematikan lawannya. Gampang dong, kita tinggal ubah doang ke binary lagi, ke bentuk binary. Tapi adalah satu hal. Nah, konteks bisa di sini berbeda. Pertama, bisa yang ular itu sebagai kata benda, menjelaskan kalau ular itu mempunyai cairan yang diistilahkan oleh bisa gitu. Lalu ada bisa kedua nih, yaitu yang bisa mematikan lawannya. Nah, bisa ini kan lebih ke menjelaskan kemampuan, kata kerja, menjelaskan kata benda yang sebelumnya. Nah, kayak gini,
gimana kita mengasih tahu hal ini ke komputer. Soalnya dua hal ini tuh berbeda. Kita nggak bisa bilang ini bisa, ini cuma satu representasi aja, 1 0 1 0 1, nggak bisa. Kita harus ngasih tahu juga konteks bisa ini bentuknya apa gitu. Jadi pertanyaan yang paling mendasar ya ini, gimana caranya kita memberitahu mesin itu sebuah konteks? Gimana caranya Siri itu paham kalau kita nyuruh hidupin kulkas, dia bakal ngidupin kulkas? Bagaimana Google Assistant juga tahu ketika kita nyuruh menghidupkan musik jazz, Google Assistant akan memutar lagu jazz gitu, bukan memutar lagu rock. Dia tahu konteksnya apa gitu. Nah, dari sini kita bisa berkenalan dulu nih sama yang namanya Natural Language Processing. Di sini kita akan ngebahas dari segi high levelnya ya, dari prosesnya apa gitu. Sebelum ke sana, kita perkenalan lagi. Saya Fregi Damara. Sekarang saya bekerja di SRW & Co. sebagai Machine Learning Engineer. Sebelumnya saya juga bekerja di Indonesia Indikator, grup dari IBIDES Teknologi Indonesia. Saya bekerja di situ kurang lebih 2 tahun 6 bulan ya. Ya, 2 tahun 6 bulan. Lalu saya juga lulusan dari Amikom. Waktu itu udah jadi universitas ya kebetulan. Skripsi saya secara garis besar itu melakukan sentiment analysis dengan melakukan filter part of speech. Jadi saya cuma mengambil kata-kata yang mempunyai sentimen saja gitu untuk kita analisa sentimennya. Itu saya terapin ke data pemilihan gubernur Jakarta juga. Oh ya, sedikit disclaimer ya. Saya di sini mempresentasikan itu tidak mewakili dari perusahaan-perusahaan yang saya sebutin tadi. Jadi ini lebih ke personal saya, pengalaman saya gitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan SRW, Indonesia Indikator gitu. Oke. Selanjutnya. Nah, ini ada outline-nya. Diskusi kita hari ini. Yang pertama itu kita akan ngebahas NLP itu apa sih? Kenapa disebut NLP gitu? NLP itu bagian dari apa gitu? Lalu dilanjutkan kita juga akan ngebahas tren NLP yang sekarang tuh kayak gimana, keadaan marketnya, startup apa aja yang lagi berkembang di sana. Selanjutnya kita juga akan membicarain workflow. Nah, ini pembahasan yang cukup panjang ya, dan kita akan ngebahas dari high levelnya aja gitu. Kita nggak bakal ngebahas secara detail, cuman saya akan ngepoint hal-hal yang mendasar yang pasti akan dilakukan gitu. Lalu dilanjutkan ada NLP tools. Di sini saya juga akan ya ngasih tahu lah NLP itu bisa dipakai dengan tools-tools ini gitu. Lalu juga kita ada ngebahas tentang NLP resource. Kita bisa dapat datanya dari mana, kita bisa pakai data siapa. Jadi kita nggak perlu ngeluh lagi kekurangan data atau apa segala macamnya. Lalu yang terakhir kita ada demo. Demo ini lebih ke kita simulasi implementasi langsung. Jadi ada situs yang sudah menerapkan NLP. Di situ dia udah menyediakan banyak model. Kita bisa langsung coba berdasarkan fungsi-fungsi objektif yang akan kita pakai gitu. Oke, kita langsung aja ke slide selanjutnya, yaitu jadi NLP itu apa sih? Berdasarkan yang dikutip dari paper Young ini, NLP itu adalah Theory Motivated Range of Computational Technique for Automatic Analysis and Representation of Human Language. Intinya, NLP itu adalah merupakan salah satu cara mengajarkan komputer bahasa manusia. Bagaimana komputer menganalisa bahasa manusia, mengotomasi analisa bahasa manusia gitu. Nah, kalau kita lihat field NLP sendiri, NLP itu di dalam keluarganya si AI, Artificial Intelligence.
NLP sendiri dia udah punya field sendiri nih, kayak grammar, eh, kata kerja, SPOK. NLP itu udah punya linguistik field sendiri, metode-metode sendiri. Nah, beda dengan ML. ML ini terdiri dari algoritma-algoritma yang komputasi gitu, algoritma-algoritma komputasi. Nah, perpaduan antara NLP dan ML inilah yang sekarang sedang berkembang. Sudah banyak juga yang berkembang, kayak otomasinya. Jadi kita bisa tahu kata bendanya apa, kata kerja yang di dalam kalimat itu apa aja gitu. Nah, berangkat dari sini, trennya itu gimana sih sekarang soal NLP itu? Nah, saya kutip dari statista.com, ini ada market revenue forecast di tahun 2019 ke tahun 2024. Sebenarnya di situsnya itu dia ngejelasin dari tahun 2025. Cuman saya cuma ambil tahun 5 tahun aja. Nah, dari grafik ini kita bisa lihat growing. Diperkirakan akan berapa kali lipat? 3 kali lipatnya, 4 kali lipatnya dari yang sekarang, tadi tahun 2019, yaitu $8 billion. Itu pendapatan kotor ya, dari investasi, segala pengembangan, dana-dana pengembangan itu disalurkan ke bidang ini, NLP. Dan startupnya juga udah banyak juga, seperti Google, Microsoft juga ada Cortana sekarang, Apple juga ada Siri, Amazon juga di AWS-nya banyak service terkait NLP. Kita jadi tinggal pakai aja service di situ. IBM juga udah ngeluarin smart lawyer ya, jadi kita nggak perlu ada pengacara yang menganalisa dokumen permasalahan kita gitu. Mereka juga ada smart lawyer yang bisa mengidentifikasi ini kasus terkait pasal berapa. More on that, kita bisa dicari di berita-berita di internet. Udah banyak sih. Nah, Facebook juga udah ngeluarin platform baru. Bagi kalian yang belum tahu, itu sekarang kan lagi COVID. Perusahaan itu jarang berinteraksi langsung sekarang. Lebih banyaknya via platform atau misalkan Telegram, WhatsApp. Nah, Facebook ini dia nyediain juga khusus untuk internal perusahaan. Namanya Workplace. Jadi setiap perusahaan itu diprofilkan dan ditampung di satu platform, di mana nanti platform itu tiap pegawainya akan berinteraksi di sana. Segala voting, makan siang mau apa, segala macam mereka bisa berkomunikasi lewat platform yang disediain itu. Netflix juga banyak juga ya penerapan NLP-nya. Dia juga ngeluarin dataset untuk kompetisi juga di Kaggle. Ya, bisa untuk ngerekomendasi film berdasarkan film kita gitu. Misalkan kita sering menonton film horor, pasti Netflix akan merekomendasikan film-film sejenis yang horor juga, ataupun emang yang sedikit horor cuman bisa ada horornya gitu. Grab juga di bagian food-nya, chat kita sama abang ojeknya, misalkan dia bilang hello sesuai aplikasi, di situ ada sugesti. Iya, sesuai aplikasi, kita tinggal klik aja gitu. Jadi dia tahu konteks arah percakapannya itu seperti apa, itu bisa dimodelin juga. Nah, yang bukan yang baru juga, sudah lama sebenarnya. Ada 2 juga yang asli Indonesia nih, startup ya. Itu Kata.ai sama Prosop.ai. Mereka ini bisa dibilang produknya fokus di NLP. Kata.ai itu lebih ke chatbot. Kalau nggak salah itu udah diterapin di mana ya? Bluebird taksi untuk customer service-nya, segala macamnya juga. Untuk kementerian apa juga udah pernah diimplementasi juga. Soal COVID ini mungkin juga pernah implementasi juga sih Kata.ai. Banyak deh. Dan masih banyak lagi kayak Tokopedia, Bukalapak, research-nya juga pasti ada juga yang mengarah ke NLP, cuman saya masih belum tahu mereka implementasi NLP-nya di bagian mana. Yang saya tahu cuman kayak rekomendasi barang aja. Habis itu kayak reviewnya. Oke, itu untuk tren yang sekarang, dan ini masih terus berkembang ya, apalagi soal COVID kemarin. WHO juga ngeluarin dataset yang isinya untuk ngeprediksi klasifikasi medikal
medical gitu. Jadi dia bisa apa ya? Mendeteksi dari dokumen itu istilah-istilah medikalnya apa aja gitu. Nah, itu NLP juga bekerja di situ. Nah, lalu gimana sih cara kita mengimplementasikan NLP gitu? Simpelnya, ini untuk kayak baru eksperimen, ya udah kita harus ngelakuin hal ini. Yang pertama itu kita harus ketahui dulu objektif kita apa, masalah apa yang akan kita selesaikan gitu. Ya, beranjak dari situ kita kumpulin nih datanya. Kita harus kumpulin nih apakah bisa kita ngambil dari mana, apakah kita bikin sendiri atau apa. Itu bisa juga. Lalu selanjutnya ada data pre-processing. Nah, di sini kita harus ngerapiin dulu nih datanya. Kita harus di-prepare dulu datanya. Kita nggak mungkin mentah-mentah data itu kita langsung masukin kita langsung pakai ke modeling nanti gitu. Kita harus bersihin dari kalimat atau kata-kata yang tidak perlu atau malah sebenarnya nggak penting-penting banget gitu. Lalu selanjutnya kita harus lihat juga setelah kita bersihin data, habis itu kita lihat statistik datanya. Kita harus tahu nih distribusi katanya kayak gimana. Kita harus tahu itu, soalnya mesin nggak jauh belajar dari statistik itu, gitu. Lalu yang selanjutnya ada data transformasi. Nah, setelah kita pre-processing, kita langsung ubah kata itu ke bentuk angka. Nah, kita akan bahas di sini. Lalu selanjutnya ada yang terakhir langkah modeling. Nah, langkah ini itu yang paling simple banget. Yang biasa orang lakuin untuk ngelihat testing aja, eksperimen gitu. Oke, selanjutnya kita nge-define objektifnya. Umumnya NLP itu ada beberapa task ya. Salah satunya yaitu text classification. Nah, kayak contohnya nih, saya sangat senang sekali hari ini. Itu labelnya sentimen positif. NLP bisa ngelakuin hal ini dengan kita kumpulin data-data sentimen, yang negatif yang mana, positif yang mana, netral yang mana. Itu bisa kita lakukan melalui NLP. Yang selanjutnya kayak gini. BI agar cepat pulih, Indonesia harus masuk next normal. Ini headline berita ya. Nah, NLP juga bisa mengkategorikan. Ini berita termasuk kategori apa sih berdasarkan headline-nya gitu. Itu bisa dilakukan oleh NLP. Selanjutnya yaitu ada token classification. Nih contohnya. Kayak Anthony bekerja di Google. Organisasinya Google. Nah, kita bisa tahu tuh organisasi yang di dalam teks itu apa aja. Misalkan Fregi merupakan mahasiswa Amikom. Berarti organisasinya Amikom gitu. Nah, kita bisa ngelakuin hal itu di NLP juga. Lalu selanjutnya yang ini tadi, Budi sedang memainkan gitar. Ada kata benda, gitar. Jadi, kita bisa mendeteksi juga kata bendanya apa, kata kerjanya apa, melalui NLP gitu. Maupun kayak preposisinya apa, ini bentuk pasif atau ini kalimat aktif atau pasif, itu bisa diklasifikasi juga. Selanjutnya itu yang paling apa ya? Yang baru-baru ini sih, bukan baru-baru ini juga. Mungkin emang sebelumnya udah banyak. Cuman gara-gara ada satu metode yang lagi hype banget sekarang, language model ini bisa dipakai terus untuk task apapun. Nah, contohnya kayak gini. Sri Mulyani adalah menteri mask di Indonesia. Nah, kalimat yang saya masking, kata yang saya masking itu bisa diprediksi melalui language model. Contohnya, prediksi paling pertama udah pasti ekonomi. Soalnya Sri Mulyani adalah Menteri Ekonomi. Nah, prediksi selanjutnya akan yang berkaitan dengan ekonomi gitu. Misalkan uang, market, kata-kata yang sering diikuti oleh ekonomi atau malah diikuti oleh menteri gitu. Dan sekitarnya. Jadi language model bisa memprediksi Sri Mulyani adalah Menteri Ekonomi di Indonesia. Lalu ada juga kasusnya seperti ini. Pada hari Minggu.
Ini lirik lagu anak ya yang waktu itu. Waktu itu. Yang pada hari Minggu ku turut ayah kota. Jadi kita bisa pecah tuh. Misalkan saya masukin pada hari Minggu doang. Nah, language model kalau kita udah ajarin semua lirik lagu dari A sampai Z, siapa band-bandnya apa aja, judul lagu siapa aja, kita masukin, kita train, dia bisa memprediksi ini lirik lagu terusannya kayak gimana. Ya, jadi dia bisa memprediksi pada hari Minggu setelah itu mesin memprediksi setelahku turut, setelah itu ayah, setelah itu ke kota dan titik. Itu NLP bisa melakukan hal ini. Setelah dari situ, biar kita datanya itu dari mana gitu. Kita bisa ngambil datanya dari ini, available corpus. Jadi udah banyak ya korpus-korpus yang berterbaran di internet. Udah banyak banget. Jadi segala task untuk language model, teks klasifikasi sentimen, ngedeteksi kata benda, ngedeteksi organisasi, ngedeteksi siapa namanya, itu udah banyak banget di internet. Cuman untuk versi bahasa Indonesia itu agak relatif lebih sedikit dibanding bahasa Inggris gitu. Lalu kita juga bisa nge-scrap, misalkan emang kita terkait data apa nih, misalkan data perusahaan, setiap perusahaan itu kita ambil gitu, data visi misinya, atau kita ambil data apa ya, kita ambil data customer-nya terkait review terhadap perusahaan itu, kita bisa ambil semua yang ada di internet. Itu bisa kita lakuin juga untuk ngumpulin datanya. Atau kita juga bisa ngambil dari sosial media. Nah, di Twitter sama Facebook itu dia udah nyediain API untuk ngambil teks yang ada di dalam sosial media, di dalam platform mereka gitu. Tapi kalau nggak salah itu ada limitnya dan itu khusus personal use aja gitu. Mungkin untuk research nggak apa-apa ya. Misalkan kayak masing-masing kita ngambil setiap status yang ada di profil kita gitu. Jadi profil kita yang dari dulu kita ambil dan kita coba mainin untuk apanya, itu bisa juga kita ambil gitu. Twitter juga kita ngambil seluruh tweet kita selama 1 bulan 3 bulan belakang, itu bisa juga dilakuin. Nah, yang paling meyakinkan lagi ya Kaggle.com. Kaggle.com ini berarti GitHub untuk data science-nya lah. Ya, tapi lebih ke research. Jadi hands-on-nya di semua ada di sana terkait data science, modeling, kompetisinya juga banyak. Nah, pada setiap kompetisi biasanya dia ngerilis dataset. Udah banyak juga sih dataset yang non NLP di sana. Yang NLP pun udah banyak juga di sana. Kayak kalau nggak salah UI atau apa ya, dia ngerilis dataset berita di sana, mahasiswanya salah satunya. Nah, yang terakhir itu ada manual labeling. Ini apa ya, syarat dan ketentuan berlaku ya. Kita nggak bisa manual labeling aja. Misalkan kita butuh data sentimen. Cuman data sentimen ini kita nggak ada nih. Kita nggak boleh nge-labelin itu manual. Itu bakal bias banget tuh. Itu berdasarkan kita aja. Sedangkan sentimen itu relatif, apa ya, sifatnya relatif gitu. Bagi dia negatif, bagi saya positif. Nah, yang boleh melabelkan itu sebenarnya orang-orang yang berkapabilitas, seperti kayak psikolog, pengamat sosial. Kalau misalkan tadi kayak medical, kategorinya apa gitu, ini termasuk penyakit apa, penyakit dalam atau penyakit apa, itu yang boleh melabelin hanya dokter gitu. Kita nggak boleh melabelkan sendiri. Kecuali emang kita di dalam industri pun kita nggak hire gitu. Kita nge-hire ahli bahasa, ahli sosiolog, ahli psikolog, ahli politik, siapapun itu yang berkapabilitas terhadap data yang akan kita buat gitu. Jadi kita nggak boleh, jadi kita manual labeling itu bisa dilakuin, tapi nggak boleh apa ya, nggak boleh kita sendiri lah. Ya kalau kita nggak punya kapabilitas itu kita nggak boleh ngelakuin itu. Selanjutnya dari data-data ini udah kita kumpulin, selanjutnya kita prepare. Nah, yang saya bilang tadi, misalkan ada teks isinya HTML tag, URL-nya masih ada,
tanda bacanya juga masih ada gitu. Nah, ini kita harus bersihin gitu. Ini basic banget sih. Ini hal-hal yang basic yang biasa dilakukan di NLP sebelum masuk ke tahap modeling sama transformasi. Kita bakal ngebersihin dari tanda baca segala emoticon, URL, apa lagi? Nomor, itu bakal kita hilangin. Biasanya sih itu yang dilakuin. Tapi ada saatnya hal-hal itu nggak perlu dihilangin. Misalkan kayak emoticon. Kalau kita ingin ngedeteksi, misalkan kita objektif ya untuk ngedeteksi emosi dari sebuah teks, emoticon itu mempunyai bobot yang penting gitu. Jadi kita nggak boleh hapus itu. Nah, selanjutnya itu tokenize. Setelah kalimat itu kita bersihin, kita harus pecah itu ke dalam bentuk kalimat. Kita nggak bisa masukin sentence aja. Pada akhirnya, walaupun kita masukin kalimat, yang dicerna itu pasti per kata, bukan per kalimat. Pada setiap tools apapun. Nah, jadi kalaupun kita masukin per kalimat, itu dia cuma ngebaca itu sebagai satu kata doang gitu, satu objek aja gitu. Padahal di dalam kalimat ada terdapat beberapa kata yang mempunyai makna yang berbeda. Nah, tokenize harus dilakuin dulu. Nah, tokenizer ini juga sebenarnya vital banget ya. Soalnya bagaimana kita memisah kata itu harus sesuai dengan ketentuan bahasa. Misalkan kayak Insinyur Soekarno. Misalkan ada IR titik Soekarno. Nah, apakah itu harus dipisah atau enggak gitu? Kan kayak Haji Jokowi misalkan. Apakah H titik itu harus dipisah atau enggak atau digabungin gitu? Misalkan juga kayak Joko Widodo. Apakah kita harus pisah kata itu atau enggak? Nah, itu tergantung dari task yang akan kita lakuin. Biasanya kita eksperimen, misalkan digabungkan, apakah hasil akan lebih bagus performa modelnya nanti, apakah akan lebih jelek. Itu sih biasa masalah. Nah, tokenize ini juga pokoknya vital banget soal tokenize ini. Kalau misalkan kita salah menghandle-nya, bahayanya nanti dia nggak tahu. Padahal kita udah punya data kata ternyata itu kita udah punya. Cuman gara-gara kita pisahin habis itu kita bisa nyata, itu bakal kacau lagi. Selanjutnya setelah kita tokenize, kita akan split nih datanya. Misalkan kita udah punya data, kumpulan satu data, kita udah bersihin, udah kita tokenize. Kita harus split nih untuk melatih si modelnya. Untuk apa? Soalnya ini pengukuran modelnya sih. Performa modelnya diukur ke valid data. Nah, data yang dipakai untuk pembelajaran model itu hanya boleh si training data ini. Jadi misalkan kalian punya satu file, biasanya kalian akan pecah tuh proporsinya, biasanya rasionya 70%, 30%. 70% untuk training data, 30% untuk data validasi gitu. Jadi nanti setiap iterasi model berulang, setiap iterasi pelatihan model, selesai iterasi pasti harus diukur dulu. Setelah kita latih, kita harus ukur validasinya seberapa, gitu. Performanya seberapa bagus. Sama kayak ibaratnya kalian ngikutin 12 mata pelajaran, tapi ada satu sesi itu kalian khusus ujian doang kan. Nah, soal yang dikeluar di ujian itu memang nggak jauh beda sama yang di training, cuman itu agak lebih beda, apa gimana ya, agak lebih beda daripada training datanya gitu, atau diganti namanya atau diganti itunya. Nah itu hal ini berlaku juga di pelatihan model nanti. Kita harus pisahin data training mana, data testing mana, data materinya mana, ujiannya yang mana gitu. Setelah itu ada juga nih, setelah kita bisa bersihin, kita harus tahu nih datanya. Biasa kita harus ngevisualisasiin statistik, bisa dari grafik ya, kayak gini misalkan bar chart yang ini. Nah, yang detect outlier ini misalkan dari keseluruhan data kita, itu tuh ada kalimat yang terlalu panjang gak sih? Jadi rata-rata kalimat kita itu biasa misalkan 70 kata doang misalkan. Nah,
ada satu kalimat yang isinya itu ada 3.000 kata gitu. Nah, hal itu kan ibaratnya ngejompang banget. Nanti misalkan fiturnya kita seragam 70 kata atau di bawah 70 kata semua, tiba-tiba dikasih 3.000 kata gitu. Nah, itu bisa kita minimalisir dengan mendeteksi melalui ini visualisasi statistik ini. Kita bisa apakah akan kita buang datanya atau malah kita potong datanya. Jadi misalkan ada 3.000 kata, kita ambil 70 kata aja yang pertamanya gitu. Itu bisa dilakukan juga. Lalu ada label distribution. Biasanya ini terkait ini ya, klasifikasi. Misalkan sentimen. Ada 3 kelas, positif, negatif, sama netral. Nah, dari data kita dilihat nih, distribusi labelnya seberapa banyak. Apakah banyak yang positif, apakah banyak yang negatif, atau yang netral. Ini data kayak gini akan mempengaruhi si modelingnya nanti. Jadi apabila emang kita udah tahu nih data kita nggak balance, kita bisa ngelakuin hal-hal yang bakal ngehandle data imbalance gitu. Ini ada topik sendiri soalnya. Nah, setelah kita visualisasiin datanya, kita akan masuk ke transformasi kata-kata yang sudah kita bersihin ke dalam bentuk angka. Yang tadi kan kita bahasa biner ya, sesimpel biner itu, soalnya H itu binernya sekian, E itu binernya sekian gitu. Nah, ada 2 metode yang biasa dilakukan oleh NLP. Yang pertama itu word embedding. Nah, di metodenya itu umumnya biasa itu istilah ada metode back of word sama TF-IDF. Contohnya kayak gini, Hatta lupa bahwa hari ini hari Sabtu. Nah, dari kata itu kita ambil semua katanya, kita jadiin matriks. Nah, di sini setiap baris mewakili kata, setiap kolom mewakili indeks dari kata. Indeks kata bahwa itu indeksnya 1, kata hari indeksnya 2, kata hatta indeksnya 3. Nah, nanti jadi yang keluar itu bukan binary lagi, cuman kita akan proses berdasarkan kumpulan katanya. Jadi nanti H itu representasinya, hatta itu representasinya 001, 000, ini itu representasinya 000100 dan seterusnya. Cuman ini tuh masih sebatas frekuensi aja gitu. Dia cuma ngitung, wah ada kata hatta berarti 1, ada kata lupa berarti 1 tuh. Dia cuma melihat dari frekuensinya aja. Dia nggak tahu konteks yang saya bilang tadi yang bisa itu mengarah kemana. Sorry habis selanjutnya balik lagi cuman based on frekuensinya. Ada 2 metode selanjutnya yaitu ada juga contextual word embedding. Nah, ini kita harus ngasih konteks, nggak hanya dari frekuensinya aja. Jadi emang pertama juga kita lihat frekuensinya, cuman kita bisa ngambil konteks dari kata itu apa, dilihat. Nah, ada pun beberapa metodenya yaitu continuous back of word, merupakan next levelnya dari back of word. Yang selanjutnya itu ada skipgram. Kalau produknya itu yang kayak word to fact itu pakai skipgram. Habis itu ada juga glove. Ini keluarannya Stanford. Dia ada metode untuk menghasilkan konteks word embedding juga. Lalu ada Elmo sama BERT. Nah, 2 ini yang paling akhir-akhir ini sering dipakai. BERT juga bisa dipakai untuk mengeluarkan representasi dari kata berdasarkan kalimat yang dikasih gitu. Jadi contohnya segini, Hatta lupa kalau hari ini hari Sabtu. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, Hatta lupa bahwa hari ini hari Minggu.
Nah, apabila kedua kata ini kita kumpulkan jadi satu, dan kita train word embedding-nya, nanti word embedding itu akan bisa menganalisa space-nya gitu. Dia bisa tahu bahwa Sabtu itu ternyata identik sama Minggu berdasarkan berdasarkan konteks kata yang diikuti sebelum kata tersebut. Misalnya hari Minggu. Minggu ini dia diikuti oleh hari sama ini. Sama juga kayak Sabtu. Sabtu ini diikuti oleh hari sama ini. Berlaku juga kalau sama kata kalau. Kalau ini diikuti oleh kata lupa sama hatta. Lalu setelah kata kalau ada hari sama ini. Nah, kata bahwa di bawahnya ini itu dia identik dengan kata kalau di atasnya. Nah, dari identik ini dia bisa menghasilkan probabilitas bahwa kata bahwa itu identik dengan kalau. Berlaku juga dengan kata Sabtu, identik dengan kata Minggu. Ini cuman example aja. Kita harus punya data banyak untuk bisa ngasilin similaritas seperti ini. Kita butuh at least berapa ya? Nggak tentu juga sih. Pokoknya kita harus data yang banyak, lebih dari 1000 mungkin, 1000 kalimat. Nah, biar akurasi dari similaritas ini benar gitu. Likelihood-nya benar mengarah ke sana. Lalu selanjutnya kita akan setelah diubah ke bentuk angka, udah tuh kita udah bebas. Kita tinggal masukin aja ke semua algoritma yang tersedia. Kita bisa masukin ke SVM, kita bisa masukin ke deep learning, algoritma LSTM, CNN, RNN, GAN, attention, sec-to-sec. Itu bisa kita lakukan. Asalkan semua data kita udah dalam bentuk angka. Setelah itu udah smooth aja. Kita tinggal pilih metode algoritma mana yang pas untuk ngelakuin objektif ini. Akurasi mana yang perform better, akurasinya seberapa bagus gitu. Performanya dari masing-masing algoritma ini siapa sih yang paling bagus, kita bisa melakukan benchmarking di situ. Untuk apa ya? NLP sendiri nggak terbatas oleh algoritma ya. Kita bisa nerapin ini semua gitu. Apa yang misalkan kayak CNN itu awalnya dia diterapin ke image classification. Algoritma deep learning yang CNN itu biasa diterapin di foto, klasifikasi objek di dalam gambar ya, misalnya kayak ngedeteksi objek kucing di dalam foto kucing. Nah, itu bisa diterapin juga di NLP. Jadi menurut saya sejauh ini emang NLP ini memang masih bisa semua step algoritma ini masih bisa diadaptasiin terhadap tasnya apapun itu, mau computer vision, mau forecasting, mau NLP dan segala macamnya, itu kita bisa pakai step algoritma itu. Nah, nggak berhenti sampai sini aja nih sebenarnya. Masih ada hal yang harus dilakuin sebenarnya. Di industri sendiri, hal keempat ini harus diikuti dengan hal-hal sebelumnya. Yang pertama itu evaluasi model. Wah, kita harus tahu nih performa modelnya bagus nggak terhadap testing data tadi, validasi data. Matrix menghitung performanya juga kita harus pakai metrik apa gitu. F1 score kah? Kita ngambil presisi kah? Atau recall? Atau untuk task language model kita harus pakai matrix blue. Selanjutnya itu ada data augment. Nah, ini biasa dilakukan ketika emang data kita kecil nih. Data kita cuma kurang dari 1000 baris atau kurang dari 15 MB lah. Data ini kita bisa augment. Kalau misalkan augment itu lebih kayak gini. Misalkan ada foto kucing, kita black and white. Nah, itu merupakan proses augmentasi data. Yang tadinya berwarna, foto kucing itu berwarna, di black and white-in. Nah, itu
kita bisa nambah data berdasarkan teknik itu gitu, augment ke bentuk black and white. Nah, berbeda dari gambar, kalau kita ubah posisi katanya, itu akan berbeda makna kan. Jadi kita nggak bisa sembarang augment data teks. Itu kita harus, sejauh ini yang paling sering dilakukan itu kita cuman nge-substitusi tiap kata ke sinonimnya. Misalkan mengendarai menjadi mengemudi. Itu bisa kita lakuin untuk penambahan data. Jadi kita punya dua data baru gitu. Habis itu kita bisa ubah juga. Misalkan ada kalimat, kita ubah datanya dari aktif ke pasif. Itu bisa dilakuin juga sama instance swapping. Nah, selanjutnya itu ada yang baru-baru ini emang lagi dalam pengembangan juga, yaitu MLOps. Biasanya kan ada DevOps gitu ya, di dalam environment production gitu. Di industri sendiri untuk yang MLOps masih berkembang, banyak juga tools-tools yang bisa kita pakai. Jadi intinya MLOps ini dia lebih ke otomasi gitu. Misalkan ada tim data, itu dia nge-produce data baru. Gimana caranya kita nggak perlu lagi nih ngoding untuk nge-run trainingnya lagi, proses trainingnya dari awal tadi lagi. Kita cuman kayak bikin pipeline-nya aja, tinggal dalam sentuhan satu klik atau itu udah jalan semua. Sirkulasi itu jalan terus. Setiap tim data memproduksi data baru. Itu dia langsung menjalanin otomasi gitu. Kita nge-training ulang, ukur dulu evaluasi modelnya, apakah modelnya performa lebih bagus dari yang sebelumnya. Kalau modelnya performa lebih bagus, kita ganti yang di production terhadap yang baru kita train tadi, dan seterusnya. Lalu yang terakhir itu yang paling sering dilakukan juga, itu tune hyperparameter. Jadi misalkan sebelum kita training itu biasanya kita akan menginputkan parameter-parameternya. Misal Halo? Suara saya kedengaran nggak? Halo, kedengeran? Tiba-tiba mati tadi. Oke, saya lanjutin. Misalkan kayak tadi parameternya apa aja. Misalkan kayak maksimum dari katanya itu per kalimat 70 doang. Nggak boleh lebih dari 80. Apakah dengan 70 itu lebih bagus dari 80 kata atau 300 kata? Itu bisa kita tuning di situnya juga. Ada juga istilah optimizer kalau kita biasa nge-training model deep learning, sama learning rate-nya juga kita atur-atur. Nah, dan dari situ itu udah ini merupakan kumpulan dari proses yang biasa dilakuin apabila kita ingin mengimplementasikan model NLP gitu. Selanjutnya itu hal-hal tersebut kita bisa implementasiin. Misalnya yang di atas nih, misalkan getting started. Ya untuk kalian-kalian yang emang baru banget nih, emang belum tahu, minimal kalian punya tools ini. Awalnya emang kalian Python sih, emang harus Python untuk gampang ngelihat feedback setiap kode yang kalian masukin itu. Jadi kalian tahu, oh proses ini tuh ngapain ternyata. Oh ternyata proses ini tokenisasi. Oh proses ini berarti ya, ngubah angka ke dalam bentuk kalimat atau sebaliknya gitu. Nah, library ini tersedia di free ya untuk kalian, untuk eksperimental, untuk awal-awal, untuk NLP. Nah, yang bawahnya ini, yang deep dive, ini kalau emang kalian emang pengen eksplor lebih jauh terhadap NLP ini, itu udah banyak banget yang sekarang lagi berkembang, library yang sering banget dipakai sama researcher, practitioner, industri juga rata-rata pada pakai library ini untuk NLP-nya gitu. Dan untuk library sendiri banyak ya, gitu kayak ada Rasa. Nah, Rasado itu untuk
bikin chatbot biasanya. Kalau rasa itu tools untuk kita ngebikin chatbot. PyTorch itu biar berinstrumen dengan struktur deep learning, bisa juga kita pakai TensorFlow, atau kita bisa pakai Transformers. Di situ itu merupakan library yang nyediain model-model yang lagi trending banget nih, yang pokoknya ini yang paling the best yang pernah diajuin oleh researcher gitu. Nah, mereka nyediainin tools itu juga secara free dan bisa dipakai untuk siapapun. Dah, toolsnya udah, lalu balik lagi nih ke permasalahan utamanya. Susah nih nyari datanya yang Indonesia. Dulu juga pengalaman saya tuh ya, nyari data post tagging itu saya harus download dari mana? Fakultas Bahasanya atau Fakultas Bahasanya Universitas Indonesia. Mereka ngerilis dataset untuk ngelakuin deteksi kata benda, kata kerja, preposition, kata baku ataunya itu dia bisa ngelakuin. Dan itu susah, dulu. Dan saya harus kayak nge-email salah satu author papernya karena waktu itu situsnya emang lagi belum diurus ya. Jadi saya nge-email salah satu author papernya untuk minta data. Itu dikirim sama mereka. Biasanya mereka nanya dulu untuk keperluan apa, riset apa, universitas mana, mereka nanya. Nah, itu dulu. Kalau sekarang itu udah banyak banget yang Indonesia. Apalagi yang model-model yang lagi ngetren sekarang ini, si BERT ini, yang keyword ini, Hugging Face. Itu di model itu ditrain ke 30 giga data Wikipedia. Jadi model itu udah menganalisa 1 billion kata. Jadi untuk tahu konteks kata bahasa Indonesia itu seharusnya udah bisa pakai minimum ini BERT base ini. Atau kita pakai yang tradisionalnya fast text yang lebih yang pakai metode fast text tadi. Fast text ngeluarin dataset word embedding yang udah di-train itu ukurannya 500 MB tergantung bahasanya. Bahasa Indonesia sendiri terakhir saya lihat itu 700 MB. Nah, kita bisa pakai representasi data itu agar kita nggak perlu ngebikin dari awal lagi. Kita nggak perlu nge-training dari awal untuk ngedapetin word embedding. Soalnya word embedding itu agar bagus banget representasinya, kita perlu data yang banyak banget. Biar representasinya sesuai dengan apa yang dimaknai katanya gitu. Nah, FastText ini dia juga punya banyak. Ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ada bahasa Malaysia. Jadi banyak banget sih kalau kalian memang risetnya ke arah bahasa daerah, kalian boleh cek nih ke FastText. Di situ ketika di Google FastText itu langsung muncul paling pertama, indeks paling pertama. Dia pasti ada ngeluarin pre-trained multilingual data gitu. Itu yang biasa standarnya dipakai untuk ngebikin model NLP. Selanjutnya spesi. Spesi ini biasanya saya gunain untuk nge-tokenize saja. Jadi permasalahan yang tadi Insinyur Soekarno itu dipisah atau enggak, Joko Widodo itu dipisah atau enggak, saya menggunakan modul spesi yang udah dibikin oleh spesinya. Jadi kita nggak perlu lagi ribet mikirin, wah kalau ini nama kita pisah gitu. Nggak perlu lagi. Kita tinggal pakai ini, data-data itu akan terpisahkan sesuai dengan ketentuan bahasa Indonesia gitu. Selanjutnya itu pre-trained model. Jadi yang udah siap pakai doang. Kita tinggal pakai pre-trained model itu dan kita terapkan ke dataset kita. Tapi dataset kita juga belum ada nih. Memang kalau untuk dataset sendiri ya, memang masih
minim ya, khususnya kalau emang domainnya belum terlalu belum belum khusus banget gitu. Kayak misalkan pariwisata mungkin domainnya kan masih dikit ya kalau yang data-data yang terkait pariwisata di dimanapun. Mungkin adanya cuma di media sosial doang pariwisata mungkin. Atau misalkan kayak review HP gitu. Nah, review HP kan bisa kita ambil juga dari situs-situs yang biasa nge-review HP mungkin. Itu bisa kita ambil juga dari sana. Salah satunya ini juga ada beberapa dataset yang biasa diambil sama researcher gitu ya. Biasanya kita ngambil dari Kaggle, itu di Kaggle ada data berita Indonesia dari portal online. Itu kalau nggak salah size-nya itu 1,2 giga. Nah, jadi kalau kalian emang pengen ngecoba ngeklasifikasi headline-nya itu ekonomi, politik, itu kalian bisa pakai dataset ini. Atau kalian bisa dipakai untuk hal lain yang berkaitan dengan NLP, kalian bisa ada dataset ini. Lalu kedua ada hoax juga, udah ada datasetnya. Lalu juga misalkan kita sekarang udah bisa ngedeteksi kata benda, kata kerja, struktur grammar dari bahasa Indonesia itu gimana, target dari kata ini tuh ke kata yang mana. Nah, itu udah ada juga datasetnya, kita bisa pakai Universal Dependencies untuk bahasa Indonesia. Itu udah ada, kita tinggal pakai aja, download gratis di GitHub, tinggal kita ambil. Nah, yang terakhir ini ada oscarcorpus.com. Nah, yang BERT tadi itu kan kita di train terhadap 1 billion kata kan. Nah, 1 billion kata itu kita bisa ambil dari mana sih gitu. Nah, di situs oscarcorpus.com ini dia menyediain data itu gitu. Kita udah bisa tinggal ambil aja setiap bahasa. Mereka punya bahasa internasional doang sih, bukan bahasa lokal Indonesia. Cuman kita bisa ambil data-data itu untuk nge-training language model atau apanya gitu. Itu bisa banget bakal jadi bahan research di bidang NLP. Oke, selanjutnya itu ada demo ya. Ini gimana nih kita kalau mau ngedemonya? Apa saya langsung peragain aja atau gimana? Boleh langsung aja demoin lah. Langsung demoin aja ya. Berarti. Yeah. Kelihatan nggak screen saya? Nggak ya? Masih di slide-nya atau gimana? Masih di slide-nya? Masih di slide tadi. Oh gitu. Kalau gitu saya stop sharing. Saya share yang browser. Oke, ini udah ya? Udah. Nah, di sini Hugging Face tadi yang BERT itu. Dia yang udah di-train dari 1 billion kata Wikipedia, artikel-artikel yang bahasanya banyak. Mereka udah nge-train dan kita bisa langsung coba di sini. Ini situsnya huggingface.com. Di sini kita coba pakai model bahasa Inggris ya. Coba. Soalnya yang bahasa Indonesia kita belum ada. Dari Indonesia sendiri belum ngeluarin. Nah, di sini yang tadi kita lakukan. Paris is the most of France. Model bisa tahu nih, kalau kita klik nih, nah ini kapital ibu kota dari negara Prancis. Model bisa ngedeteksi itu gitu. Heart, center, city, dia bakal ngasilin probabilitas yang identik dengan kapital gitu. Misalkan kapital pasti identik sama city juga, center juga. Coba kita ganti. Nah, misalkan kayak Obama is of United States. Seharusnya apa nih? Walaupun emang udah nggak berlaku ya, ini anggaplah dia masih menjabat gitu. Kita coba lihat model ini bisa ngeprediksi nggak? Ini tuh apa sih tuh? Oh, dia bisa. Obama is a president of United States. Dia bisa ngeprediksi itu. Kalau nggak salah ada Malaysia juga kayak.
kita coba ya. Ini model itu dan model-model ini semua ini kita bisa download ya. Kita bisa pakai dengan library yang mereka sediain. Jadi tinggal kita download, habis itu kita tinggal eksperimen pakai model ini. Kalau nggak salah Husenzo, dia ngerilis bahasa Malaysia. Dia nge-training ke bahasa Malaysia ke 16 giga bahasa artikel Wikipedia bahasa Malaysia. Contohnya apa ya? Karena bahasa Malaysia ini identik, ya sedikit identik lah. Misalkan kayak saya nak pergi ke pasar. Coba, apakah emang ini sih Indonesia banget sih sebenarnya, cuman kita lihat aja. Apakah emang model ini bisa ngedeteksi itu? Oh, nggak available. Coba yang lain. Saya nak ke coba kita compute. Dia ngepro masih jelek ya kayak emang ini bukan cara mengekspresikan saya pergi ke pasar versi Malaysia gitu. Tapi dia tahu kalau ini ada makan, beraya, balik, tidur. Dia bisa tahuin itu gitu. Itu sih untuk demonya. Kalian bisa coba semuanya ini di huggingface.co. Kalian bisa search semua model yang ada di sini untuk coba ngelakuin hal-hal yang kalian pengen coba untuk ngedeteksi ini misalnya. The goal of life is life. The goal of life is life, hidup lagi. Aturan kita bisa pakai survival di situ. Ada love, freedom, sama simplicity. Nah ini juga udah banyak juga dia ngasih tahu cara makainya gimana, segala macamnya. Pokoknya udah enak banget lah sekarang untuk NLP. Kita tinggal ikutin tutorialnya, kita implementasin ke riset kita, jadi tinggal bimbingan, kelar. Oke, itu aja untuk demonya. Selanjutnya kita balik lagi ke slide-nya. Oh, sorry, bentar. Oke, kebetulan itu akhir ya. Itu udah hal yang bab terakhir kita untuk pembahasan hari ini. Terima kasih untuk kalian yang udah invite saya untuk ngisi materi hari ini. Terima kasih banget. Dan jangan lupa di Amikom ya. Ini mungkin khusus viewer yang Amikom masih yang mahasiswa. Amikom dari kalau nggak salah Bu Hartati yang buat ya. Itu udah punya grup sendiri terkait diskusi yang mengarah ke artificial intelligence, computer vision atau segala macamnya. Kalian bisa join melalui link itu. Di situ kalian bebas nanya, kalau ada yang nanggepin ya. Biasanya banyak sih. Saya sering masih buka juga kalau misalnya ada yang nanggepin soal yang terkait teks NLP gitu. Saya pasti tanggepin. Di situ kalian bisa nanya, diskusi terkait skripsi kalian mungkin, atau data kalian, atau nge-review metode kalian, pembicaraan, itu bisa di sana. Kita udah ada grupnya, kalian tinggal join aja lewat situ. Itu grup Telegram ya. Jadi kita punya grup di Telegram. Oke, kalau dari saya mungkin udah Mbak Sally. Iya. Terima kasih Mas Peggy udah nyampein materinya. Semoga materinya sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita juga bisa menerapkannya, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa akhir yang udah skripsi, bimbingan, atau harus. Ya harus. Ya. Sesi selanjutnya yaitu ada sesi Q&A atau tanya jawab. Tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya ingin mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada Bu Winda, Pak Banu, dan Bu Mardia selaku dosen. Ya, di sini udah banyak pertanyaan. Wow. Banyak pertanyaan, lumayan banyak.
Saya stop atau gimana nih? Itunya, Boleh. screen-nya. Nanti ada yang share screen Oh, dari gitu. Oke. DSTS-nya. Nanti saya stop aja ya. Iya. Makasih Mas. Nah, di Tuh. sini udah pertanyaannya paling banyak, udah banyak nih. Kita mulai dari Wah. paling atas. Udah kayaknya yang nanya nih orang-orang yang bingung Mas. Udah Wow, mulai wow, semester wow, 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 akhir, wow. bimbingan skripsi dan lain-lain. Jadi Mantap. kita lihat dari yang paling atas yang like-nya paling banyak. Oke. Oke, langsung aja nih Mas, apa gimana? Langsung ya? Boleh. Oke. Ini lumayan banyak, cukup nggak ya waktunya? Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu... Nah, screen-nya nggak ada. Udah ke itu. Oke, kita lihat dari slide dulu. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menerapkan NLP ke personal assistant seperti Siri, Alexa, dan lain-lain? Wow. Ini Ini banyak yang semoga ini bertanya-tanya. beneran ada skripsi mengarah ke sini ya, soalnya. Kalau dilihat dari domainnya, Siri, Alexa, Google Assistant, itu kan lebih ke chatbot ya, atau malah lebih advance lagi ke personifikasi chatbot. Jadi lebih ke personal. Jadi dia bisa bakal menyesuaikan juga ke tiap orang. Jadi memang awalnya bot, cuman dia bakal menyesuaikan kepada setiap behavior kita memakainya kayak gimana. Apakah kita sering memakai bahasa apa gitu. Nah, kita bisa pakai ini domainnya chatbot ya. Kalau untuk menerapkan NLP ke chatbot itu sendiri, kita udah banyak tuh. Kita bisa pakai model yang tadi tuh yang saya share, Hugging Face. Kita bakal nge-ekstrak representasi dari setiap request yang ditujukan ke personal assistant-nya apa aja. Dari situ, kita bikin modelnya. Nah, modelnya ini sendiri udah banyak juga yang berkembang. Banyak banget yang mengarah ke chatbot. Kita bisa salah satunya itu kita bisa menuju ke situs paperswithcode.com. Di situ setiap saya boleh share dulu atau gimana? Boleh. Boleh ya. Saya juga lupa pronounce hal ini sudah. Bentar. Di sini ada paperswithcode.com ya. Di sini setiap riset yang mereka lakuin, biasanya mereka mengasih source code-nya untuk nge-reproduce hasil riset yang mereka kembangin. Misalkan kayak di sini, ada chatbot nggak ya? Ada. Nah, di sini dia di visual dialog ini, dia dari Facebook Research, Parl.ai, dia ngeluarin source code-nya untuk dipakai. Misalkan kayak gini, visual dialog, kita lihat kodenya di sini. Nah, di sini kita udah bisa make tuh chatbot, kita bisa implementasi sendiri chatbotnya. Pokoknya udah mudah banget sekarang untuk ke NLP. Kalaupun kita ingin ngeriset, biasanya yang pasti kita lakuin tuh, kita lihat dulu, ada nggak ya orang-orang yang udah pernah ngelakuin hal ini gitu. Nah, salah satunya bisa dengan cara menuju situs ini, paperswithcode.com. Di sini dia bakal ngasih semua source code-nya, implementasinya. Kalian bisa nanya juga di kolom isu di sini. Tapi at least kalian harus minimal baca dulu caranya kayak gimana installnya. Ini nggak di NLP aja sih, ini banyak juga kayak computer vision. Nah, ini juga ada risetnya. Ini juga ada implementasinya pakai apa aja. Pokoknya udah gampang banget sih untuk akademisi terkait topik-topik apa aja yang pengen kalian implementasiin gitu. Misalkan emang udah diimplementasiin, kita implementasiin ke bahasa Indonesia gitu. Kita lihat performanya gimana, apakah bagus ke bahasa Indonesia gitu. Gitu. Mungkin itu sih dari nggak ada nama istilah itu. Oke. Semoga pertanyaan menjawab. Yang pertama, kita langsung ke pertanyaan kedua. Biasanya yang nanya yang udah agak susah-susah, udah agak ribet nih, biasanya udah on progress lagi ngerjain tiba-tiba stuck atau udah nggak ada ide terus nanya.
udah susah-susah, udah progres. Oke, yang kedua ada, apakah perlu sebuah data kita lakukan centering dan scaling? Apa ini? Centering Data, scaling ya. centering dan Um, scaling. Kalau di NLP sendiri ya, kalau pengalaman saya, scaling ini lebih yang kita lakukan di NLP itu biasa nggak jauh dari augmentasi data sama handling imbalance dataset. Habis itu kayak ya distribusi kata mungkin itu doang sih biasanya yang kita lakukan. Yang paling berperan di NLP itu cuman kayak yang selama ini orang-orang lakuin. Biasanya dia cuman ngetun bagian augmentasi datanya. Mereka fokus ke gimana kita bisa ngasilin data yang lebih banyak berdasarkan data yang udah ada gitu. Nah ini bisa pakai augment data gitu. Apakah emang masuk dari scaling itu mengarah ke sana? Soalnya istilah scaling ini masih terlalu umum banget dan di praktiknya juga masih nggak ada, maksudnya saya belum menemukan istilah scaling gitu. Mungkin nanti saya mungkin akan baca-baca lagi scaling ini ternyata terkait hal apa gitu. Cuman kalau yang dari yang saya lakuin, biasanya yang saya lakuin itu di augment datanya sama dengan visualisasi datanya, EDA. Itu sih yang biasa saya lakuin. Ya, Gitu. oke. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Masih lumayan banyak. Ini pertanyaan ketiga, like-nya masih ada 2. Mas Pregi, berapa lama menyelesaikan skripsi ketika kuliah? Wah, Waduh. suruh inget Skripsi masa-masa saya kuliah. itu, waduh, ini kalau skripsi saya itu paling lama daripada kontrakan teman-teman kontrakan saya di Jogja dulu. Masih lulus cepat, Mas. Masih termasuk normal. Tapi mereka teman saya itu ada 8 orang ya, saya dulu kontrakan. Mereka itu lulus duluan semua. Kurang dari 4 tahun. Ya, berarti ya kurang dari 4 tahun. Nah, saya itu terkendala waktu itu yang pertama emang topik yang sebelumnya saya Oh propose iya. ke kampus emang belum ada kabarnya, nggak ada feedbacknya dari yang terkait juga. Habis itu ngumpulin datanya, belajarnya juga sama Mas Wahyu, sama Bu Hartati, sama Pak Hastari, Pak Robert. Itu sih, itu memakan waktu berapa ya? 6 bulan, 1 tahun? Ya, sekitar segitu sih. Itu murni kita implementasi bareng-bareng sih sama Mas Wahyu waktu itu. Ada teman saya, ada Mas Wahyu di sini. Oh, ada. Halo Mas. Nah, saya sama dia implementasi kira-kira ya 7 bulan, 8 bulan lah. Sempat sempat ini juga berhenti di jalan. Cuman kita langsung balik lagi, stay on track. Jadi untuk menyelesaikan skripsi itu butuh waktu 1 semester kah atau 2 semester? 2 semester nggak mungkin ya kelamaannya. Apa? Kalau tergantung topik sih ya. Kalau topik Oh. saya kan kemarin kan NLP, berhubung emang literasinya di kampus sendiri masih Kurang. belum banyak. Jadinya emang saya harus ke Jakarta, harus ke UGM. Oh, itu langsung ke tempatnya? Ya, saya juga interaksi sama via pribadi ya, Japri, setiap autor yang udah pernah riset ke sana. Ada waktu itu saya email ke Palembang, saya juga email ke San Francisco juga, autor untuk yang ngembangin post taggingnya dari UI itu. Saya juga sering diskusi sama beliau. Oke, kita sepak terjangnya udah terlalu jauh, jadi kita next ke pertanyaan selanjutnya. Mas bisa atau mungkin nggak membandingkan lirik lagu atau nada lagu untuk mencari kebahagiaan pada saat itu? Bisa banget. Kalau dari lirik lagu ya, itu kan dari nada lagu aja, itu ada prosesnya sendiri kan. Itu kayak ada field-nya sendiri, berbeda sama NLP gitu. Itu kan kalau nada itu lebih ke frekuensi ya. Jadi yang dianalisa frekuensi bukan katanya. Cuman kalau untuk dari segi kata-kata, komposisi katanya, itu bisa juga kita deteksi plagiarismenya. Gitu.
bisa kok, bisa. Lanjut lagi ke pertanyaan yang keberapa, udah lumayan banyak ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana roadmap Mas Pregi dari kuliah sampai berakhir di dunia mesin learning engineer? Oh, udah panjang ceritanya nih. Waduh, Sepak oke. terjangnya Kita udah. kita make it simple dulu ya. Jadi saya lulus itu skripsi saya udah dikit-dikit udah NLP lah ya. Setelah itu kebetulan ada perusahaan Indonesia Indikator waktu itu proses rekrutmennya dilakukan di kampus dan pernah juga dari pihak Indonesia Indikatornya melakukan diskusi terkait NLP, prospeknya di kantornya gimana gitu. Nah, saya tertarik, saya join perusahaan beliau. Situ saya belajar banyak terkait NLP, deep learning, proses efisiennya gimana, big datanya juga. Itu saya belajar banyak banget dari perusahaan ini. Itu lebih ke di dalam implementasinya juga. Saya biasanya kerjanya itu based on research gitu. Jadi setiap ada project apa, misalkan kita pengen bikin ini dong, mesin apa summary gitu, bikin kesimpulan. Jadi kita masukin teks kesimpulannya apa. Tapi nggak cuman kesimpulannya aja, kita kemas kesimpulan itu seakan-akan itu berita baru atau teks baru gitu, suatu sequence baru. Itu kita dalam prosesnya kita belajar model yang tersedia apa aja, resource yang kita punya apa aja, kita tentuin timeline research kita berapa lama, belajar. Kalau yang saya lakuin ini murni dari praktis saja sih. Jadi saya cenderung nggak ngikutin course yang ada di online ya. Walaupun emang rekomend banget sih. Apabila emang kita ingin paham secara prinsipal terhadap proses-prosesnya gitu. Ya, the more practice, more better lah kalau kita udah di industri gitu. Diimbangi oleh pengetahuan prinsipal yang Berarti lebih banyak ini ya, learning by doing ya, Mas? ya benar. Kalau saya lebih banyak learning by doing. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya apa nih? Yang pertanyaan lebih banyak yang penasaran sama kehidupan pribadi Mas ya, pengalamannya kayak gimana. Oke, pertanyaan selanjutnya, selain memperkaya makna kata, kira-kira apa yang bisa diulik atau dikembangkan lagi dari kelemahan word embedding? Kelemahan word embedding sendiri ada satu bahasan khusus juga, yaitu out of vocabulary ya. Nah, word embedding itu sangat lemah ketika kita dapat hal, misalkan out of OOV itu istilahnya kita udah ngajarin satu buku terkait ekonomi, cuman kalau kita masukin istilah-istilah yang terkait pariwisata, itu kan nggak ada tuh di dalam word embedding kita gitu. Nah, kita harus bisa tuning dari proses itunya. Apakah emang ketika kata yang tidak terdapat dalam word embedding kita harus inisialisasi ulang, ataukah kita seragamin ke dalam bentuk yang sama vektornya. Jadi kita nggak memproses vektor yang isinya cuma 0 doang. Kita bisa isi vektor yang udah kita standarisasi, misalkan emang ketemu kata-kata yang tidak terlihat di vocabulary kita bakal refer ke vektor itu. Selanjutnya itu kita bisa tuning juga dari dimensinya. Dimensinya itu biasanya ya, kalau datanya kurang dari, anggaplah 1 giga, itu biasanya dimensinya cuman kita pakai 150 kalau nggak 300 sih. Nah, kalaupun kita datanya udah banyak banget, udah gede banget, itu kita bisa nambahin dimensinya dari situ kayak 760 kah, 700 berapa. Selanjutnya kita bisa tuning juga si word embedding ini hanya menyimpan kata-kata yang munculnya sekian kali gitu. Jadi kita nggak perlu juga nih nyimpen kata yang muncul cuma 1 kali doang, padahal itu nggak, representasi cuman itu doang gitu. Jadi model taunya ya 1 itu doang. Kalau kita hapus itu,
itu juga nggak masalah juga sih dalam di praktisnya, dalam prakteknya itu juga nggak masalah. Itu juga ada parameternya juga. Di dalam implementasinya kita bisa nyimpan kalau dalam vocabulary kata-kata yang muncul minimal 5 kali lah. Dengan demikian, yang di dalam word embedding kita itu hanya kata-kata yang emang terdapat, yang sering muncul di dalam suatu dokumen gitu. Itu sih mungkin kalau tuning dari word embedding ya. Beda lagi kalau kita udah tuning kontekstual word embedding gitu. Kontekstual yang saya maksud itu lebih kayak bird yang tadi yang Hugging Face itu. Nah itu tuningnya udah beda lagi. Itu udah merupakan kita harus ngetrain juga keseluruhan, datanya lebih banyak lagi. Dan itu emang masih sering dikembangin juga oleh researcher gitu. Itu sih. Semoga menjawab tadi dari semua pertanyaan di atas. Sekarang kita lanjut lagi ke yang lebih ringan. Mulai buat pemula mungkin. Mas punya tips buat belajar NLP? Mas, buat pemula atau mungkin yang udah mulai terjun ke dunia NLP? Kalau saya, kalau emang akademisi ya, ataupun siapapun itulah, kalau emang kita pengen belajar NLP, pertama kali kita harus kita harus paham dulu NLP itu objektifnya apa aja, segala macamnya. Habis itu baru kita lihat course-course apa aja yang tersedia di internet, ataupun kita bisa langsung implementasi. Yang seperti saya sampaikan tadi, minimal kita harus mempunyai tools-tools yang sudah saya bilang tadi. Jadi dengan tools itu harapannya kita bisa gampang tuh mengreproduce implementasi yang tersedia di internet. Udah banyak banget sih di internet. Jadi dari kita belum tahu apa-apa, jadi dari kita pre-processingnya harus kayak gimana, udah banyak banget bertebaran di internet. Dari modelingnya juga udah banyak banget di internet. Dari fitur transformation-nya juga udah banyak banget di internet caranya. Bahkan banyak juga ada juga di repository GitHub itu mereka nyediain satu repository yang isinya itu terkait tutorial NLP dari apa beginner banget sampai advance ke deep learning maupun lainnya gitu. Sering-sering lihat GitHub aja sih. Pertama kalian sediain toolsnya, habis itu kalian tinggal ketik aja di Google NLP for beginner. Wah, kalian banyak banget sih. Banyak banget. Banyak. Dan kalian bisa filter. Postingan ini tuh lebih ke apa? Lebih ke persiapannya. Kalau yang postingan ini tuh lebih ke modelingnya gitu. Postingan ini lebih ke tips gitu. Itu udah bertebaran banget sih. Jadi menurut saya tips itu lebih banyak banget di internet daripada yang saya pronounce sekarang. Iya, lebih banyak di internet, cuma kadang nguliknya yang lebih males daripada ngeliatin orang. Itu keinginan sih yang paling penting. Iya, cuma ngilangin malesnya aja sih, cuma yang lebih ribet. Nah, seharusnya udah nggak males lagi, soalnya implementasinya udah efisien banget. Kita cuman pakai satu baris code, udah jadi. Iya, informasinya lebih banyak di internet padahal. Tapi emang lebih enak nanya ke orang daripada sendiri mungkin. Oke. Ya. Selanjutnya masih banyak pertanyaan di Slido. Sikat. Jadi lanjut yang di Slido atau mau dari ini audiens yang di sini mau tanya langsung open mic mungkin? Bebas, boleh, tergantung. Oke. Dari audiens mungkin ada yang mau tanya open mic. Ya, saya mau nanya. Oh iya, silahkan. Ya Mas, saya mau nanya, kan itu tadi tuh yang saranin yang untuk saran proses datanya kan saya lihat ada sedikit blend, escalern itu kalau sebutan. Oh iya, betul, escalern. Itu tuh berarti ada proses perubahan data nggak? Jadi kan awalnya data ini bentuk teks gitu kan, kalau nggak salah sedikit blend itu cuma bisa naruh di angka doang tuh. Ada perubahan jenis datanya gitu nggak?
Karena saya lihat di Udah. machine learning-nya tadi ada kayak beberapa algoritma kayak support vector, linear regression sama logistik, itu kan angka tuh dia Yep. ngeproses. Itu Betul. gimana prosesnya? Apa ada perubahan gitu, Mas? Berarti Ya, Oke. Muhammad Aldora Pausta, terima kasih Oke, pertanyaannya. terima Silakan. kasih Mas. Jadi di Sklearn sendiri itu udah banyak ya untuk nge-preproses data teks. Di Sklearn itu dia ada submodul namanya pre-processing. Itu isinya itu ada TF, IDF, vectorizer. Nah, untuk merubah kata ke dalam angka melalui library Sklearn itu kita bisa pakai modul itu. Nah, semua sebenarnya mereka-mereka support vector machine, naive Bayes, segala linear regression, logistic regression. Itu kan dia cuma butuh cuma butuh angka aja. Selebihnya udah mereka berjalan. Nah, kalau kita udah merubah tiap kata itu ke dalam bentuk angka, seharusnya pemilihan algoritma itu bukan masalah yang menghambat gitu. Algoritma itu justru kita bakal pakai untuk benchmarking. Jadi Sklearn itu udah basic banget untuk ngedapetin bentuk angka dari sebuah teks. Gitu sih, Mas. oh ya, makasih Mas. Oke. Oke, Mbak Sally. Oke. Oke, Mbak Sally-nya mungkin lagi ada gangguan, Mas Franky. Oh ya. Siap. Oke, lanjut aja pertanyaannya, Mas, yang ada di slide 2. Oke. Oke, ini ada pertanyaan. Dulu awal karir Mas Franky langsung menjadi ML engineer atau bagaimana gitu, Mas? Tanya lagi tentang karir nih, Mas. Oke. Oh ya. Bisa dijawab mungkin, Mas? Mungkin untuk awal ya secara resmi saya itu kalau nggak salah nama posisi saya itu cuman back end ya kalau nggak salah atau programmer gitu. Cuman saya waktu itu langsung dioper untuk nerusin senior AI-nya yang mau resign gitu. Jadi saya langsung ngepelajarin nerusin kerjaan mereka. Dia transfer knowledge dari dia ke saya gitu. Jadi emang dari awal kebetulan emang saya udah mempelajarin ML gitu untuk karir. Dulu sempat sebentar menjadi back-end engineer ya? Enggak juga sih, baru masuk langsung kayak saya wah jadi back-end nih. Ternyata langsung dipanggil gara-gara skripsi saya mengarah ke sana gitu. Kerjain aja ML aja gitu. Oke, berarti memang skripsi ada pengaruh ya Mas untuk Oh iya, jelas. Kalau kalian senang sama skripsi kalian pasti bakal berterima kasih banget sama usaha-usaha kalian yang susah-susahan awal sih. Oke, begitu ya jawabannya Mas Anonymous atau Mbak Anonymous. Ini kita lanjut aja ke pertanyaannya yang mana ini, Mas? Wah, bebas Mas, silahkan. Mungkin ada kursornya loh Mas. Oh, oke. Apa menurut Mas Franky apa sih yang paling berat dalam belajar machine learning? Yang paling berat itu udah pasti matematika sih. Saya paling menyesal ketika belajar aljabar waktu kuliah, matriks, mata kuliah matriks, statistika. Itu saya menyesal cuma datang ngeliatin doang, nggak ada nanya aktif terkait rumus jalan matematikanya gimana. Soalnya itu gimana ya, ML engineer ini kerjaannya itu ngeliat paper, di mana paper itu cuma ada formula-formula modelnya aja, bukan implementasinya. Syukur-syukur kalau tadi yang di situs tadi ada gitu implementasinya. Kalau nggak ada, kita harus nge-codingin formula matematikanya. Nah, nge-generate formula matematika kemana? Ke codingan itu kalau dia nggak ada background matematika, itu bakal ketinggalan juga sih. Itu yang paling kerasa di saya soalnya. Memahami ini tuh Sigma ini bakal apa, prosesnya kayak gimana sih kalau di codingnya gitu. Iya. Batas atas, batas bawah, itu penting banget sih. Oke. Matematika harus is a must. Oke, saya kembali lagi ke Mbak Sally. Udah Halo, Mas Bayu, terima kasih.
Tadi ada sedikit gangguan, mohon maaf Mas Regi dan semua audiens di sini. Jadi peserta juga mohon maaf semuanya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Karena waktunya mungkin sebentar lagi, jadi mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang dilewat. Oke, selanjutnya ada pertanyaan. Biasanya Mas Regi kalau buat model ML itu gimana sih tips buat pilih hyper, parameter, dan tuningnya? Apakah juga make random value? Ya. Oke, kalau ML ya, kalau ML itu saya jarang banget sih. Kalau tuning parameternya soalnya performanya bakal lebih banyak bakal lebih bagus di deep learning gitu. Soalnya menurut pengalaman saya, ML itu dia di data yang banyak itu kurang greget nangkep patternnya gitu. Makanya saya lebih banyak di deep learning. Nah, kalau untuk ML sendiri, ya itu, kita bisa pakai grid search ya. Di sklearn sendiri, kalau nggak salah ada grid search kalau nggak salah. Nah, jadi kita tinggal pakai aja, kita randomin value-nya. Bener, kita memang untuk menentukan parameter, kita harus uji coba terus, eksperimen. Kita kasih value ini, bagus atau enggak. Kita kasih value ini, bagus atau enggak. Nah, cuman kita bisa mengakomodir proses itu biar nggak berulang, kita pakai namanya grid search. Kita tinggal masukin value-nya, angka randomnya mau yang di-generate itu dari berapa sampai berapa. Nanti model akan di-training berdasarkan parameter-parameter yang udah di-set di grid search-nya itu. Jadi nanti kesimpulan dari grid search itu, dia bakal ngasilin, wah ternyata parameter sekian, dengan model ini dengan parameter ini lebih bagus nilai performanya gitu. Kita bisa pakai grid search untuk itu. Oke, pertanyaan masih terus nambah lagi nih Mas. Masih banyak yang penasaran sama NLP. Oke. Mantap. Oke, lanjut lagi pertanyaannya Mas. Ada saran untuk scraping data caption di Instagram? Instagram ya. Instagram ini gimana ya? Wah, kalau untuk scraping data Instagram sendiri, API, dari sisi API juga saya kayak nggak ada ya untuk dapetin data Instagram itu gimana. Selain emang kita ngebikin, ada namanya di Python, itu namanya Selenium. Selenium itu dia kalau yang saya tangkap itu Selenium itu dia ngambil tampilan browser, habis itu kita ambil HTML-nya. Nah, berhubung Instagram ini ada bisa diakses di website, kita bisa pakai tools Selenium itu. Nah, cuman untuk prosesnya itu bakal di-ban atau apa itu saya belum tahu sih. Soalnya Instagram sendiri saya masih jarang juga sih ngelihat data-data Instagram di public research gitu. Biasanya sih Twitter, Facebook gitu. Twitter dan Facebook. Mungkin Instagram lebih ke entertain aja ya. Oke, ada yang menarik di sini nih. Di antara anonimus ini ada yang kasih identitasnya dari Rizky. Oke, Mas Rizky. Terima kasih pertanyaannya. Oke, Mas, kalau untuk skripsi, apakah harus menggunakan ahlinya untuk melakukan labeling manual? Untuk skripsi. Nah. Sebenarnya kalau yang benernya ya, yang benernya itu harus emang kita ahlinya, kita nggak boleh itu. Pokoknya nggak valid banget kalau kita pakai argumen sendiri untuk nge-labelin manual data-data kita gitu. Sebenarnya idealnya itu emang harusnya data-data yang udah tersedia sih. Cuman ini sih balik lagi ke dosen pembimbing sama kamu gitu. Apakah kamu lebih pengen nguji coba metodenya? Cuman apakah kalau misalkan data ini menjadi stopper untuk skripsi kalian, baiknya kalian bicarain dulu sama dosen pembimbing gitu. Soalnya emang seharusnya data itu kita nggak boleh nge-labelin manual, apalagi kita masih mahasiswa kan. Ya, kita belum ada kapabilitas untuk menentukan suatu teks itu labelnya apa, itu masih belum. Jadi emang harus. Atau emang kalian bisa juga melalui voting nih. Misalkan jadi misalkan kalian punya teks data, kalian sebar ke teman-teman kalian, terus suruh teman-teman kalian voting, labelin. Nah, dari hasil kuesioner yang kalian sebar,
itu kan bisa dilihat kelas yang paling sering dipilih untuk kata ini apa gitu. Nah itu bisa jadi acuan juga sih untuk apabila emang stoppernya itu di datanya nggak ada gitu. Penghambat kalian penelitian kalian itu di datanya nggak ada. Itu bisa kalian, tapi saran saya emang dikomunikasin dulu sama dosen pembimbing keadaan datanya kayak gimana, apakah boleh memakai metode ini untuk ini, itu harus dari Mungkin dosen banyak-banyak pembimbing. ngobrol sama dosen pembimbingnya kali ya, Mas. Bener banget. Daripada jadi nanti miskomunikasi. Bener. Oke. Masih banyak ya pertanyaannya, kita lanjut lagi. Anonimus lagi, oke. Mas mau tanya, di pekerjaan yang menentukan machine learning engineer pakai algoritma apa? Apakah machine learning engineer itu sendiri? Oh, machine learning engineer sendiri mungkin. Di pekerjaan yang menentukan machine learning engineer, algoritma yang dipakai oleh machine learning engineer. Oh, gitu. Ya. Oke. Jadi apakah si ML itu harus pakai yang bisa nentuin itu si ML atau siapa gitu ya? Iya, dari machine learning, dari engineer sendiri atau dari orang lain? Kalau yang biasa kita lakuin itu kita pakai semua available algoritma yang mudah, emang ada risetnya mengarah ke objektif yang lagi kita tanganin. Misalnya kita lagi objektifnya ngeklasifikasi teks. Dari seluruh model yang ngeklasifikasi teks, kita harus pakai itu untuk ngebenchmarking model mana yang emang bagus untuk data kita gitu. Nah, jadi hasil akhirnya adalah laporan, jadi performanya model ini lebih bagus. Nah, model itu yang nanti akan didiskusikan di tim meeting atau biasanya di manajemen timnya itu kita bakal meeting nih. Oh, ternyata saya udah eksperimen dari sekian modelnya ini yang bagus ini untuk data kita. Biasa kayak gitu sih implementasi di industrinya. Mungkin implementasi di tempat lainnya akan berbeda, tergantung gaya tradisi dari perusahaan itu sih. Ya, beda perusahaan, beda ini ya. Yep, benar-benar. Oke. Ada lagi yang ngasih identitasnya, Mas Dimas. Mas Dimas, oke, pertanyaannya langkah untuk membuat sistem question answer menggunakan BERT. Oke. Apa saja ya Mas, mulai dari menyiapkan dataset, pre-training dan sebagainya, lalu penggunaan pre-train itu apa? Oke, jadi ini ada berapa pertanyaan? 1, 2. Bahasanya jadi langkahnya itu untuk membuat sistem question answer itu biasanya kita bisa dari ini loh, data kalian ujian. Data ujian kalian itu kan dosen ini, ibu-ibu dosen ini punya kunci jawabannya gitu. Iya. Dari segala soal itu kita bisa kumpulin aja tuh. Jadi nanti kita bisa bikin model yang menjawab ujian mata kuliah X gitu. Wow. Itu bisa aja loh. Bisa loh kalau kita emang udah punya datanya. Itu nah, selanjutnya akses sih pasti. Selanjutnya pre-training itu apa sih? Jadi kendala yang paling pertama itu durasi, cost durationnya. Jadi kita untuk mendapat suatu representasi kata yang identik, itu kita memerlukan data yang banyak. Buktinya, BERT aja dia nge-train ke data Wikipedia yang jutaan kata gitu. Nah, fungsinya pre-train ini apa? Biar untuk kita yang researcher yang mempunyai keterbatasan device, computing service, kita bisa pakai model yang udah mereka sediain gitu untuk mentransfer knowledge yang udah di-train ke jutaan kata itu, lalu di downstream ke task yang akan kita lakukan gitu. Nah, pre-train itu juga bisa dilakukan ke cross language ya. Yang tadi itu multilingual itu, yang BERT itu dia di-train ke 103 bahasa kurang lebih untuk melakukan task di bahasa apapun. Misalkan kayak bahasa Indonesia bisa dilakukan, bahasa Jepang juga bisa dilakukan, bahasa Jawa pun sebenarnya bisa dilakukan. Kalau emang ya eksperimen aja lah. Kita bisa, pokoknya BERT itu udah bisa yang namanya transfer learning gitu. Dia bisa mentransfer semua
knowledge dia, katakanlah knowledge dia, apa yang dia ketahuin untuk lebih spesifik ke domain yang kalian punya. Gitu. Udah sih paling question answering gitu. Oke, ada pertanyaan nih dari si Mimin Data Science. Mimin Data Science nanya di kolom komentar, teman-teman di sini setuju gak sih nanti diadakan workshop tentang NLP? Nah, gimana tuh? Setuju. Langsung Bartati yang jawab ya. Ya Bartati. Langsung Bartati yang jawab. Dari teman-teman gimana nih? Udah diwakilin sama Bartati mungkin ya? Terima kasih, Bu. Oke. Udah waktunya udah mepet ya. Iya. Oke, kita ke pertanyaan terakhir aja. Pertanyaan terakhir. Oke. Oh, komen aja kalau ada yang setuju. Oke, udah banyak yang komen. Sambil kita tunggu, kita ke pertanyaan terakhir, cara membuat otomasi model yang bagus gimana, Mas? Oke. Wah, ini lebih ke industrial aja sih. Jadi biasanya otomasi itu baru-baru ini banyak banget ya. Jadi tools-tools yang udah bisa kita pakai, jadi ML Flow dari TensorFlow juga gitu. ML Flow ataupun emang kita pakai yang kita bikin sendiri itu pun juga bisa, asalkan emang kita udah ngedefine semua otomasinya secara pas gitu. Salah satunya juga kita bisa pakai apa ya? Ya seperti Jira atau kayak GitHub itu sebenarnya kita udah bisa pakai juga untuk source repositorinya, otomasinya. Jadi nanti kita bikin setiap ada data masuk, scriptnya yang mana, semua itu udah terotomasi langsung oleh script-script yang kita tentuin. Jadi kita pertama harus nentuin dulu alurnya seperti apa sih. Ketika data masuk, modul apa yang harus dipersiapin gitu. Nah, data ini dimasukin ke modulnya itu, proses testingnya beres, gak ada gangguan, dilanjutkan ke modul selanjutnya. Modul selanjutnya misalkan kita kita ngetransformasi datanya. Oke, dari data, berarti modul untuk ngetransformasi kita panggil nih. Nah, habis itu dihasilkan dan lanjut sampai ke tingkat modeling, serving modelnya juga. Apakah dari hasil training modelnya itu evaluasinya lebih bagus dari yang sudah ada di production? Nah, makanya otomasi ini sangat penting kalau misalkan kita harus segera ninggalin hal ini biar kita ngeriset hal yang lain gitu. Biar kita nggak terlalu lama maintain proses flow dari machine learning ini sendiri gitu. Soalnya ribet banget kalau kita nggak mengotomasi hal ini gitu. Jadi emang kita bisa dimulai dari ML flow sih. Habis itu sesimpel kalian ngeplotin proses-proses apa aja urutannya itu dalam satu script. Jadi ketika script ini jalankan, dia akan setiap baris script ini akan menjalankan proses ini. Setiap dilanjutkan oleh script-script di baris yang selanjutnya gitu. Oke, udah cukup menjawab pertanyaannya. Siap. Udah sangat menjawab dari Mas Regi ya. Tadi ada vote tentang workshop tentang NLP. Nah, di sini udah ada jawaban langsung dari Sekretaris Prodi, Bu Winda. Terima kasih banyak, Bu. Udah ikut komentar, setuju katanya. Oke. Karena waktunya udah sebentar lagi, jadi waktunya sangat terbatas. Jadi dari pertanyaan yang belum sempat dijawab, mungkin bisa langsung tanya ke Mas Pregi. Mas Pregi mungkin ada yang mau keep in touch sama Mas Pregi, mungkin bisa tanya via apa Mas, LinkedIn, Instagram atau apa, boleh promosiin aja. Di LinkedIn juga bisa, di Telegram sih yang paling identik di Telegram. Ya, saya lebih untuk orang mengkontak saya lebih ke via Telegram sih, kalau untuk formal gitu. Oke. Atau bisa juga di-share ke grup yang udah tadi itu. Oh, yang tadi ya? Iya, boleh. Punya forum sendiri ya. Oke. Itu untuk yang mau kontak langsung ke Mas Pregi, atau boleh juga yang mau nyimak pertanyaan-pertanyaan tadi di Instagramnya Data Science Talk Series, itu ada di DS Talk Series, @DS Talk Series. Boleh di-follow, boleh di-stalking.
daripada ngeliat akun-akun Instagram ekspor aja, kalian boleh langsung stalking Data Science Talk Series. Nah,